Apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai? Luar biasa statement seperti itu. Takbir. Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang. Nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Saudara-saudara, saya sampaikan seperti yang saya sampaikan telah berulang-ulang kali, bahwasanya Bahar bin Ali bin Smith, siapapun yang jadi presiden akan tetap oposisi sampai mati, saudara-saudara. Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat. Jadi itu kenapa saya punya pondok pesantren kok nggak menerima bantuan dari pejabat dan dari pemerintah. Maka saya harapkan kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk membangun pesantren kami. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta. Tidak pernah akan berada di pihak kekuasaan atau partai politik manapun. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta. Sekali lagi, kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang. Kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah, saya bilang, weh, ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang. Weh, ajdaduna minas solihin, wanahna minal fasikin, wanahna minal mudhnibin. Ajdaduna minal ulama, wanahna minal juhala. Wa kaifa natafakhar bi ajdadina. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Jadi jangan terus mau dibilang Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ente orang ba'da maghrib baca ratib, Habib Bahar ba'da maghrib baca ratib, Bahar bin Smith ba'da isya ratib al-Atqas, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh ratib, sebelum duhur Futuhatul Arsyiyah, ba'da duhur Mafatihus Sa'adah, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Wirid Sakron, Hizib Doa Fakir Muqaddam, sebelum asar Wirul Kabilur Shagir, Syekh Abu Bakar bin Salim, ba'da asar Hizib Bahar Hizib Asar, Syekh Hasan Syadili, sebelum maghrib Wirul Latif, malam Rabu baca Hadramah Saudan, malam Kamis kita orang baca apa namanya Burdah, malam Maulid malam Jumat kita orang baca Dalailul Khairat, hataman Bukhari. Kita orang juga Thariqah Ba'alawi. Saya lagi ngajar, saya jelaskan bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim
seorang syarif, fata'ta ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Jadi istilah kata begini, waktu saya sidang, mohon maaf Habib, waktu saya sidang masalah KM50 kemarin, saya bilang sama kiai-kiainya yang jadi saksi yang memberatkan, katanya di situ Habib Bahar terlalu menonjolkan Habib Rizik ketika sidang, terlalu menonjolkan dengan berulang-ulang menyebut Habib Rizik, Habib Rizik, Habib Rizik. Saya bilang, ketika saya minum air putih, ya, ketika saya minum air putih, terus ada air zam-zam, saya minum air putih, apa dengan saya minum air putih itu bisa merendahkan air zam-zam yang nggak saya minum? Kan enggak. Saya minum air putih, ada air zam-zam, itu dengan saya mengambil dan meminum air putih itu tidak merendahkan zam-zam. Saya mazhab Syafi'i, apakah dengan saya mengambil mazhab Syafi'i terus yang Maliki, yang Hanafi harus saya rendahkan? Enggak begitu pola berpikirnya, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Bukan berarti dengan Syekh Abil Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustadz, saya cium tangan bolak-balik sama mereka. Ini yang saya luruskan, saudara-saudara. Jadi stop, jangan mau diadu domba. Sebagaimana yang imam besar telah sampaikan, stop, jangan mudah diadu domba. Sebenarnya saya sudah bilang kan berkali-kali, saya sudah malas mau ngomongin masalah begini, tapi ya perlu saya luruskan. Kalau yang ngomong bukan saya lagi ngajar baca kitab, dan yang ngomong adalah Syekh Abil Hasan As-Sindi. Itu pun adalah lanjutannya. Ulama lain ditanya tentang itu, tapi saya tidak mau terlalu banyak membahas tentang itu. Intinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majelis, pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam pedoman kita sehari-hari. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad. Hidupkan dengan adabnya Nabi, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, dan nahi mungkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Udah 5 menit lebih nih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, dan terakhir, saudara-saudara, saya sampaikan seperti yang saya sampaikan telah berulang-ulang kali, bahwasanya Bahar bin Ali bin Smith, siapapun yang jadi presiden akan tetap oposisi sampai mati, saudara-saudara. Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat, tidak pernah akan berada di pihak kekuasaan atau partai politik manapun. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Yang ingin mengingatkan semua, ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi untuk selalu bersaudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan. Berpegang teguh kepada agama Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita bersatu. Beliau katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu
wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi Nabi larang kita jangan saling hasut, jangan saling benci, jangan saling mencaci, jangan saling mengumpat saudara, jangan saling berbohong, jangan saling menipu, tapi kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu saya mau tanya nih, di akhir daripada acara kita hari ini malam ini, saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir. Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Yeay. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Yeay. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue?